Ini kopiah apa Pak Asep namanya ya ini ya? Yang Pak Asep kenakan itu? Ini kopiah yang semakin tinggi ilmu. Ya betul. Semakin tinggi kopiahnya. Semakin tinggi kopiah semakin tinggi ilmu ya. Menarik ya, itu dibeli di mana, di online ya? Online. Itu berapa itu kopiah yang seperti ini? Ternyata murah, di bawah 50.000. 50.000. Wah, saya menarik nih. 10 cm itu 20.000. Ini 20 cm loh, bukan, tidak lebih dari 20. Tidak lebih dari 20 cm ya Pak Asep ya. Subhanallah. Baik. Rekan-rekan. Ini kreasi orang Indonesia. Oh, ini asli ya, kreasi orang Indonesia ya. Oh. Seperti apa yang kita akan bicarakan hari ini, banyak kreasi-kreasi orang Indonesia. Kreasi-kreasi orang Indonesia ya. Taraweh berapa rakaat? Tadi ada yang taraweh patas, ada yang sedang, ada yang patas itu berapa? Ya tergantung sih, rata-rata yang saya lihat 10 menit. 10 menit ya. Ada 7 menit gitu ya. 7 menit. Nah, itu kreasi. Nah, rekan-rekan itu luar biasa ini. Minta maaf Pak Asep nih, kita betulkan dulu ini posisi. Nah, gini Pak Asep. Orang Indonesia itu memang kreatif ya. Salah satunya kreatif bikin acara yang aneh. Yang aneh-aneh seperti sekarang ini acaranya lumayan aneh. Baik, jamaah TikTok ya. Jamaah TikTok ya, ada jamaah Facebook ya, jamaah TikTok ya. Kita mulai acara kajian Ramadan di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Asep tadi terinspirasi oleh apa yang dikatakan Pak Asep tentang tarawih ya, kreasi tarawih. Di hadis kan ada ya Pak Asep, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, bagaimana nih Pak Asep tentang ada sebutkan Qiyamu Ramadan dan tarawih itu gimana tuh? Apakah sama atau mungkin ada perbedaannya di segi bahasa atau di segi istilah Pak Asep? Kita langsung menukik nih ke tema, nggak apa-apa lah. Nanti ada tema-tema tambahan lah. Ya baik. Sepengetahuan saya, ini materi hari ini beda dengan kemarin ya. Iya, beda. Itu betul-betul tanpa persiapan sedikit. Saya ditodong untuk bicara tentang. Ya betul, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi banyak mengingat-ingat, terlihat dari kerlingan wajah ya. Yang banyak berpikir gitu. Ya jadi Pak Ilham. Ya. Setahu saya itu memang bukan tarawih tapi Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ya. Di zaman Rasulullah SAW itu belum ada istilah tarawih. Belum ada Qiyam Ramadan. Yang ada Qiyam Ramadan ya zaman Rasulullah itu. Itu dimulai di tahun kedua Hijrah. Di tanggal 23 Ramadan. Setelah Ka'bah itu berpindah dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis ke Mekah. Dan Madinah ada di tengah-tengahnya kan. Mekah berada di tengah-tengah antara Madinah berada di tengah-tengah antara Mekah dengan Masjidil Aqsa ya. Dan Rasulullah kehilangan Masjidil Haram yang dicintainya. Karena sholatnya selama 16 atau 17 bulan itu menghadap ke Baitul Aqsa. Masjidil Aqsa ya. Ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi malam-malam sering keluar dan berharap kiblat dipindahkan dari utara ke selatan. Dan akhirnya turunlah dalam surat Al-Baqarah ya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i. Sering gitu. Allah menyaksikan Nabi melihat ke atas ke langit berharap bahwa kiblat dipindahkan. Nah, setelah beberapa belas bulan di Madinah dengan berkiblat di Masjidil Aqsa dan menjadi bahan obrolan itu di kalangan orang-orang Yahudi,
ternyata Oh. kiblatnya kiblat kami juga. Oh gitu ya. Nah, akhirnya Allah memindahkan kiblat dan ada masjid kiblatain. Oh itu di masjid Kiblatain ya di Madinah. Enggak, di Madinah ada masjid kiblatain. Itu ketika sedang sholat subuh, ada teriakan dari luar bahwa kiblat berubah ya. dari utara ke selatan. Iya. Kalau kita kan ke barat ya. Barat. Karena memang arah sholat itu kalau di dalam Masjidil Haram ya ke Ka'bah. Jadi ada yang yang ke wetan, Iya. Berbagai arah ya ke mana-mana gitu. Iya. Kalau dari luar masjid itu ke masjidnya. Gitu. Iya. Kalau dari luar Arab, luar Mekah ya ke Mekah gitu. Mekah betul. Ka'bah itu ya. Ya, nah setelah itu kemudian Allah menurunkan kewajiban berpuasa, karena memang orang-orang Yahudi sudah berpuasa sebelumnya dan ya ternyata kewajibannya 1 bulan penuh, dan Rasulullah mengisi malamnya dengan sholat ya. Di tanggal 23 Ramadan itu tinggal beberapa hari saja sebetulnya pada masa di mana sholat qiyam Ramadan itu mulai dilakukan. Jadi malam yang pertama Rasulullah ke masjid dan ada orang yang mengikuti di tengah malam itu, Thulutsail Lail itu di 2/3 malam itu ada yang mengikuti. Besok pagi-pagi sudah menyebar obrolan di kalangan sahabat di Madinah itu. Tadi malam Rasulullah salat malam di masjid. Akhirnya hari kedua ada mulai ramai, agak banyak malam ya. ketiga mulai ramai, dan kemudian Rasulullah itu mengkhawatirkan bahwa umat Islam tidak akan mampu selama 30 hari melakukan hal seperti itu ke depannya. Akhirnya salat di rumah sendiri. Jadi Rasul pada malam keempat atau kelima itu sudah tidak lagi di masjid ya. Dalam hadis disebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan. Walam ya'murna bi azimah. Jadi Rasulullah memberikan sugesti tentang qiyam Ramadan itu, dan lalu kemudian tidak mengarahkannya, tidak memerintahkannya dengan azimah, dengan wajib gitu. Dengan sunnah gitu, dan mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban itu rawahu Muslim ya. Nah, jadi akhirnya dari zaman Rasulullah SAW selanjutnya Rasulullah melakukan qiyam Ramadan di rumah. Dan itu wastamarat al-hal ila ala makan alaihi fi zamani Abi Bakar. Jadi keadaannya berlangsung sampai Abu Bakar. Terus juga ya. Abu Bakar. Nah, dan di zaman Abu Bakar sudah ada sebetulnya Ubay bin Ka'ab melakukan sholat malam dan kemudian tidak merupakan sesuatu yang mentradisi. Barulah di zaman Umar bin Khattab, Umar dengan Ubay itu berjalan di malam hari bulan Ramadan dan melihat para sahabat menceluan gitu di masjid sholat, itu ya. Di Masjid Nabawi itu ada yang sholat di sebelah sini, sholat di sebelah sini. Kemudian Umar berinisiatif untuk menggabungkan sholat tarawih itu menjadi berjamaah. Dipindah waktunya dari Thulutsail Lail ke Ba'da Isya. Dan beberapa lama terjadi dan mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang sangat nikmat ya, yang enak, yang bagus gitu, yang baik gitu. Sehingga nah ini kan kreasi. Ya betul. Bukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah melakukannya mungkin koreksi kalau salah ya. Itu 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Kalau di pesantren, salah satu pesantren yang pernah kami misalnya di sana itu, salat istiftah dulu 2 rakaat, istiftah 2 rakaat, kemudian 4 rakaat, lalu kemudian witir 3 rakaat. Nah di zaman Umar beda, beliau melakukannya 20 rakaat, yang kemudian dilanjut dengan 3
witir. Kreasi Umar berarti ini ya. Ini kalau disebut ya mungkin ini gagasan. Gagasan, kalau ya. kreasi mungkin. Oh iya, gagasan. Tapi al bid'ah itu adalah kreasi. Oh, kreasi ya. Tadi ya. Bid'ah yang nikmat itu ya. Dalam ilmu bahasa itu, dalam ilmu balaghah ada badi' ya. Yang diantara isinya adalah kreasi. Kreasi para ahli bahasa mengkreasikan kata-kata menjadi indah gitu. Bukan isinya gitu, yang ya. indah, tetapi kata-katanya. Kata-katanya ya. Ya, yang orang Sunda misalkan mengatakan Haji Ijah ngaca kacang gitu. Haji kebalikannya Ijah ngaca. Oh iya iya. Kacang. Nah, itu kreasi Kreasi itu seperti badi. itu. Ya ya. Nah, jadi di zaman Umar lah kemudian dilakukan Ya. salat tarawih berjamaah dengan qiyam Ramadan ya, dengan apa? Dengan Istilah dua rakaat, Oh, dua. istirahat dulu, dua Iya, rakaat, iya, dua iya. rakaat istirahat dulu. istirahat tuh ya. Dua rakaat istirahat dulu. Dan seperti itulah gitu. Jadi kalau ada Iya, yang iya, memilih iya. Pak Ilham memilih yang Ya udah. Udah pasif udah. Fokus ke pasif aja. ya, memilih yang 8 dan seterusnya gitu. 11 itu memang ada Oh iya, tuntunannya. Kalau yang 20 juga ada tuntunannya. Iya, Bahkan betul. saya pernah sholat tarawih di Masjidil Haram, sholat tarawih di Masjid Nabawi. Berapa rakaat? Iya, tuh, Cidil? dua rakaat. Oh. 20 rakaat, kemudian 3 rakaat witir. Di Masjidil Haram juga sama. Itu mengikuti tradisi Umar ya. Nah, bahkan ketika di Mekah itu sholatnya pada zaman para ulama ya, tabi'in itu sholatnya itu 2 rakaat, setelah 4 rakaat kemudian istirahat dulu. Tarwih itu. Jadi Tarwih itu adalah mencari hiburan dulu. Iya. Istirahat dulu. Istirahat. Baru kemudian dilanjut lagi. Tawaf. 2 rakaat tawaf gitu. Setelah itu kemudian sholat tarawih lagi 4 rakaat. Kemudian setelah itu tawaf. Makanya aktivitas atau tarawih itu di Mekah itu yang ada tawafnya itu kemudian oleh Imam Maliki di Madinah sebagai ulamanya Madinah itu. Imam Maliki itu kemudian mengganti tawaf di Mekah itu dengan ditambahkan 4 rakaat di setiap pemberhentian. Di setiap kalau di Mekah itu tawaf, di Madinah itu ditambah 4 rakaat, jadi 36 rakaat. Gitu ya. Ya, 36 rakaat dan kemudian nanti di zaman Khalifah ke-8 Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz dikembalikan lagi menjadi 8 rakaat. 8 rakaat. Dan seterusnya dan hari ini ya seperti itulah gitu. Iya. Dan Jadi tidak ada yang menyalah-nyalahkan. Iya, betul. Jadi istilah tarawih itu memang mulai pada zaman Umar ya. Ya. Di zaman Umar juga nyantai juga ya istilah ya, kata Pak Sep tadi kalau di Mekah nyantainya dengan tawaf gitu istilahnya. Ya, jadi tarwihnya itu roha ya ruhu atau rawaha yurawihu tarwihan. Tarwih itu. Tapi kalau dalam yang saya baca dari kajian bahasa itu bukan dari tarwih. Tarwih itu dari tarwihah. Ya sama juga lah gitu. Tetapi intinya dari kata roha istirahat. Roha itu mencari angin, mencari kesegaran. Gitu. Jadi kalau misalkan hari ini tarawihnya itu tidak mencari kesegaran gitu, nah itu kan bagi saya ya. Kreasi-kreasi itu seperti dagangan. Ya kalau memang laku, kenapa tidak gitu? Iya, seperti yang 6 jam ya. Oh iya. Yang di yang 6 jam, yang 7 jam sampai 30 juz, 8 jam, tamat 8 jam ya. Karena yang saya tahu memang satu kali putaran hafal Al-Quran itu paling cepat itu 6 jam. 6 jam ya. Kemarin kita ngobrol ada yang sampai 90 kali. Iya, yang tamat Quran ya. 6 kali 6 kali 6, 6 tambah 6 tambah 6, 18 jam. Ada sisa 6 jam untuk istirahatnya lah gitu. Iya. Kalau yang sehari sampai hafal, sampai tamat 3 kali tamatan itu. Nah. Bentar Pak Sep. Rekan-rekan
berarti kan tadi sudah dijelaskan dengan sedetil-detilnya oleh Pak Asep bahwa begitulah perbedaan antara qiyam, bukan perbedaan sih. Ternyata tarawih itu adalah nama lain dari qiyamul Ramadan ya. Kalau dulu zaman Rasul itu di sepertiga malam, tapi ketika zaman Umar setelah Isya ya Pak Asep. 2/3 malam. 2/3 malam. Baik. Sehingga muncul tadi istilahnya tarawih sampai sekarang. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Pak Asep nih, Pak Asep. Kalau dilihat tadi segi bahasa tarawih itu kan idealnya memang harus nyantai ya, sehingga tadi ada yang fenomena 8 jam, 37 itu satu malam itu tamat gitu ya tarawih. Nah, sekarang sebaliknya ada juga budaya-budaya di Jawa yang ada yang gimana tuh? Tarawih 10 menit, 7 menit itu gimana nih menurut Pak Asep nih? Fenomena di kita nih. Jadi ada tradisi juga di negara Arab ya, di para ulama itu yang 8 rakaat itu beres surat Al-Baqarah. 8 rakaat beres surat Al-Baqarah. Nah, jadi dari rakaat ke rakaat itu, dari salam ke salam itu ada istirahatnya dulu. Ada istirahatnya. Ada istirahatnya dulu, ya tarwihnya itu. Tarwihnya itu ada istirahatnya dulu. Kalau di Mekah tadi itu ada tarwihnya itu tawaf. Nah, mencari kesenangan. Nah, tetapi memang tidak kemudian berarti yang 6 menit, 7 menit itu tidak tarwih. Tarwihnya mungkin setelahnya tarwih. Iya. Jadi tidak berarti harus istirahat setelah 2 rakaat, istirahat mungkin setelahnya ya. Iya. Kalau di kami itu, dan memang seperti Pak Ilham tahu ya gitu. Jadi setelah 4 rakaat kan suka ada amin dulu atau apa dulu, istirahat, lanjut lagi istirahat, lanjut lagi. Karena kalau terlalu lama mungkin ingin segera pulang, ingin melaksanakan banyak urusan juga ya, ingin tadarus juga ya. Tapi ada Pak Asep, kemarin saya melihat di video itu di YouTube. Jadi istirahatnya itu setiap 2 rakaat atau 4 rakaat itu ngopi dulu gitu Pak Asep. Gimana nih? Ada ngopi, ada makan. Itu boleh nggak seperti itu? Ya, dalam bentuk seperti itu gitu. Jadi tarwihnya itu Oh, itu ya versi mereka ya. Ya, jadi istirahat dulu, tetapi itu pun memang bukan seharusnya ya, karena ini adalah sesuatu yang baru semuanya. Bagi saya itu setelah baca itu dilakukan kalau tarawihnya panjang ya, kesel cangkel gitu ya. Setelah salam apa dulu lah gitu. Iya. Salam apa dulu. Kalau yang cepat hakumut sampai kul a'udzu birabbinas misalkan, kayaknya sulit untuk kemudian mencari alasan untuk tarawihnya atau apa. Iya. Nah, gitu, jadi yang saya baca itu memang ketika ayat yang dibaca itu panjang, melelahkan, berdiri lama, sehingga memang harus duduk-duduk dulu, dulu gitu. Dan itu sebetulnya yang saya alami ya, ini pengalaman yang menurut saya sih paling indah dalam hidup saya itu adalah tarawih di Masjidil Haram. Pernah Pak Asep tarawih di Masjidil Haram? Beberapa malam gitu. Pernah. Itu apa tuh yang paling indahnya, yang betul-betul waktu Pak Asep merasa terharu itu gimana nih? Kan di sana itu maghrib jam 7. Maghrib itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Dan antara maghrib dengan isya itu bukan 1 jam seperti di kita, tapi 2 jam. Makanya konon Ibnu Umar sempat misalkan jima gitu. Di waktu di masa itu mandi dan lain-lain itu. Saking lama 2 jam ya. 2 jam. Nah, jadi jam 7 maghrib, kemudian jam 9 isya, dan salat tarawihnya berapa? Sampai setengah satu 3 jam gitu. 3 jam itu luar biasa. Gak ada ngantuknya, gak ada cangkelnya, dan sampai mohon maaf Pak Ilham, mohon maaf. Jadi ketika selesai itu, dalam hati saya bertanya, ayah kene, saking nikmatnya ya, Masya Allah. Dan yang menarik juga ya, ketika di rakaat terakhir di witir itu, di witir terakhir itu, kemudian imam
membaca waladhdallin, kemudian setelah itu qul huwallahu ahad. Itu yang Alhamdulillah selesai kan. iya iya. Tapi ternyata kunut. Oh, Jadi kunut. kalau di kita itu kunut itu hari ke-15. ya, ya Di sana itu kunut itu dari hari pertama. Di witir itu kunut. Di witir, di rakaat terakhir witir ya. Iya, setelah ruku terakhir, kemudian i'tidal, kemudian kunut. Dikira kunutnya Allah mahdina fiman hadayt sampai selesai. Ternyata apa ilam? Setengah jam kunutnya. Kunut itu setengah jam ya. Dia doa yang maksur yang dari Al-Qur'an. Iya. Doa-doa yang maksur dari Rasulullah, termasuk doa-doa yang kontekstual. Allah mansur juyushal muslimin fi Palestina. Allahumma misalkan ya Allah anugerahi rahmat kepada orang-orang Indonesia, orang-orang Bosnia, orang-orang mana. Jadi kontekstual gitu. Betul. Dan itu saya berpikir, wah ternyata kulhu. Ya, ternyata kunutnya lama. Iya, dan itu juga meskipun kunutnya setengah jam nikmat ya Pak Asep ya. Karena memang yang suasana ya. Kita itu bermakmum pada imam yang sering kita dengar, yang sering kita tonton. Iya. Kemudian juga, masya Allah, tempatnya tidak ada panas walaupun waktu itu sedang berada dalam kisaran 38-40 derajat gitu. Tetapi teknologi dan uang mampu menciptakan jadi dingin. Itu menjadi dingin. Betah, gitu. Dan di antara kenikmatan waktu itu banyaklah gitu yang diantaranya adalah gini, saya masuk ke Masjidil Haram maghrib jam 7, masuk jam 5 nggak kebagian. Saking ternyata kebagiannya di luar masjid. Di luar masjid. Bertemankan kipas yang sangat besar, yang itu ada air yang dibuat sedemikian lembut sehingga tidak basah kuyup. Gitu. Jadi ada air yang menerpa tubuh kita sehingga dingin gitu, kita lembab terus lah gitu. Nah, saya bertanya gitu, kalau mau masuk ke dalam masjid jam berapa? Jam 4. Jadi 3 jam menunggu maghrib. Dan yang dimakan itu, mohon maaf ya, mungkin ini pengalaman saya. Tidak sebanyak dan tidak sebanyak apa yang ada di Madinah. Masjid Nabi itu coba lihat di ini. Di mana di video-video itu ya. Video-video tentang iftar jama'i di antara Mekah dan Madinah beda gitu ya. Kalau mungkin di luar nggak tahu, di luar. Kalau di dalam ternyata hanya beberapa kurma yang terus ada yang datang gitu. Ada yang datang, mau nggak kita ambil. Dan ternyata ada zam-zam yang di sekeliling kita tuh zam-zam gentongan-gentongan yang asli dan yang mubarrod. Yang kalau kita minum itu dingin. Dan zam-zamnya yang baru keluar dari sumur. Kalau di kita mungkin yang sudah 2 bulan. Nggak tahu lah, mudah-mudahan yang terbaru. Iya. Pak Dadang nih, Pak Asep, Pak Haji Dadang Toha nih, mengomentar itu kopiah Bedati Batur juga bid'ah. Pasti Pak Dadang merindukan suasana Pak Asep yang barusan ini, mungkin sering ya Pak Dadang, karena beliau juga menemani jamaah haji ya. Beliau adalah teman kita yang meskipun sudah punah bakti tapi begitu care dan peduli terhadap teman-teman lah. Tinggal Pak Dadang menunggu ajakan bukber aja. Dia adalah senior, guru. Tapi yang paling dekat apa? Teman ya, sahabat ya. Di pesantren Pasbok ya. Baik, terima kasih Pak Dadang atas komen-komennya nih. Luar biasa, Pak Asep. Juga terima kasih nih yang like-nya nih udah 160 like ya. Terima kasih nih yang sudah like-nya Pak Asep. Baik Pak Asep, kita teruskan. Sekarang begini Pak Asep. Dari segi tumakninah, salat itu kan harus tumakninah ya. Artinya harus betul-betul khusyuk ya. Nah, gimana nih? Kalau yang tarawihnya yang sedang atau yang dapat dikatakan ya yang lambat itu kan memang aku mungkin terasa khusyuk ya, terasa tumaninahnya.
Sementara ada yang menganggap kalau tarawih yang 23 rakaat atau 11 rakaat yang patas gitu. Gimana tuh maknanya? Gimana nih Pak Asyaf terhadap pandangan seperti itu nih? Ya ini sebetulnya seringkali kita seperti kemarin, seperti tadi saya sampaikan ya. Ini kan seperti dagangan gitu, bisnis. Laku enggak gitu. Ternyata ada yang benar-benar laku gitu. Iya. Ada yang memang seperti 2 sampai 8 jam tapi laku. Laku betul. Laku gitu, dan banyak orang yang memang merasa seperti bisnis kan harus antarotin. Iya. Ridho pirido gitu. Iya. Tetapi akal kita, logika kita, bahkan mungkin jauhnya logika agama kita mempertanyakan itu. Bagaimana bisa khusyuk, bagaimana kita bisa tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah ya. Bagaimana kita bisa menikmati, memahami, mengikuti, meresapi tilawah, setiap qiraah bacaan itu sebetulnya kata dasarnya itu dari kata mengikuti. Artinya kalau kita baca ya mengikutkan pemahaman pikiran kita kepada apa yang dibaca. Tilawah juga sama, talayat seluruh artinya juga mengikuti. Artinya mana mungkin kita bisa mengikuti bacaan-bacaan itu ketika kita melakukannya dengan cara yang tidak memungkinkan kita untuk mengikutkan hati, pikiran kita kepada apa yang kita baca. Jadi ada yang banyak yang laku di kampung-kampung kita itu juga termasuk bisnis pasar lah gitu. Bisnis pasar itu masyarakat itu sebagai pasar. Masyarakat pasar. Iya. Jadi kemana mereka sukanya kemana? Sukanya kemana gitu. Ini tuh yang patas, yang tenang, yang sadar. Imam juga mengikuti pasar. Oh, imam juga mengikuti kondisi pasar. Sehingga banyak yang agak-agak lama kemudian ditinggalkan. Artinya bisnisnya tidak laku gitu. Tidak laku. Tapi kita harus memberikan ketegasan gitu, bahwa apa yang menjadi keinginan pasar itu belum tentu benar. Betul. Oh iya. Ya kita tetap harus melangkah, mengambil sumbernya itu benar dulu, bukan keinginan pasar dulu, tetapi benar atau tidaknya. Gitu. Nah, tetapi ya itu yang saya lihat yang sampai 8 jam itu ya, itu memang ketika banyak yang senang gitu, apalagi mungkin bacaannya seperti di Mekah ya, imamnya, suasananya, dan yang lebih penting dari itu bagi saya gitu, ini kok beli di mana gitu, soundnya enak ya, bagus ya soundnya ya. Kayaknya sound, karena memang yang menempel di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu umumnya adalah yang termahal yang dimiliki dunia saat ini. Luar biasa. Apa namanya, lantai. Iya, sehingga kita betah ya Pak Asep ya. Iya. Nah, para jemaah TikTok ya, ini sedikit Pak Asep. Berarti kan Pak Asep kan merasa nyaman ya, masjid dengan sound yang bagus, lantainya bersih. Nah, di kita juga mungkin seperti itu. Jadi jamaah ingin betah di masjid itu, ya istilahnya DKF, Gus DKM itu, ya soundnya dari segi sarana soundnya juga harus bagus, kemudian kebersihannya, jadi jangan sampai soundnya kayak kerebekan gitu ya, atau begitu Allahu Akbar, wih gitu sama. Nah berarti itu bisa jadi orang itu malas ke masjid karena memang pengurus tidak menyediakan sarana yang kurang begitu bagus gitu ya Pak Asep ya. Ya kalau di Mekah itu penguasanya adalah uang. Wah ya memang uang lah. Iya betul, uang yang bisa dimanfaatkan ke sana ya. Tapi ketika saya ke sana itu yang terpampang di depan kita itu bahkan baliho ya, yang ke bawah itu apa namanya? Umbul-umbul ya. Tulisannya kalau tidak alhamdulillah adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah Allahu Akbar. Nah, jadi ketika kita datang ke sana, yang terjadi adalah begitu banyaknya kebaikan yang kita terima, sehingga jangan lupa untuk mengembalikan itu pada Allah. Alhamdulillah. Dan ketika kita datang ke sana juga betapa banyaknya hal yang kita lihat yang membuat kita takjub, tetapi diingatkan oleh umbul-umbul itu bahwa ketakjuban itu harus dikembalikan kepada Allah. Allahu Akbar. Nah, jadi Allah yang menganugerahi negara Arab itu, terutama Saudi Arabia itu, uang yang melimpah, tanah yang dipenuhi oleh
minyak, sumber-sumber ya, kekayaan, sehingga bagi mereka itu memberikan pelayanan terbaik, bukan hanya mendapatkan keuntungan bagi negara, tetapi bagaimana mereka juga menyuguhkan yang terbaik. Nah, sehingga misalkan bukan hanya kita memang surplus korma di sana itu, mau kurma yang gini itu ya, luar biasa. Buah-buahan juga surplus ya. Buah-buahan tidak ada tanah yang bisa ditumbuhi ketika itu. Aneh ya, tapi itu buah-buahan banyak. Ya, warzuk ahlahu minat samarot. Itu Ya, adalah ijabah doa dari Nabi Ibrahim ya. Iya, ya. Mungkin beda dengan kita. Kalau di Makkah kan apa istilahnya jarang pohon-pohonan yang berbuah, tetapi buah-buahan banyak. Kalau dari sekarang dengan uang juga. Oh, dengan uang ya. Makkah itu sudah kelihatan. Kalau dari atas itu ada hijau-hijau. Oh, sekarang ya? Entah apakah mereka membeli teknologi apa sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh. Kan dalam Al-Qur'an, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku, yaitu Ismail dengan Siti Hajar ya, di wadin, di satu lembah, goiri di zara, yang tidak mungkin tumbuh-tumbuhan. Iya. Nah, tetapi Allah titipkan lagi juga air zam-zam itu, yang dengannya, yang kemudian oleh Siti Hajar itu di zam-zamat Hajar merangkulnya, dihalang itu keluarnya air zam-zam itu, sehingga tidak mengalir ke luar. Andai mengalir keluar itu bisa jadi sungai. Gitu ya. Tapi di zam-zamat ditampung dalam sejarah zam-zam yang saya baca di buku Yas'aluna Kafidin wal Hayat karya Ahmad Ashir Basri itu, ya zam-zam itu diantaranya banyak sisi bahasa tentang zam-zam yang diantaranya adalah zam-zamat Hajar itu menghalangi, melindungi air itu supaya tidak mengalir, supaya tetap saja di sana. Ya. Pak Asep, saya pernah mendengar sebuah ceramah. Ya, mungkin beliau ke Mekah mungkin beberapa tahun udah lama gitu. Katanya ini ceramah seorang tokoh di kota kita. Kalau ini mungkin dalam bahasa Sunda ceramah, tapi kalau saya terjemahkan. Jadi di Mekah itu tidak ada pohon buah, tidak ada pohon-pohonan, tetapi buah-buahan melimpah. Saya dari sana ke sini sekitar 4 kilo, misal banyak pohon pisang, tapi di dia, jauh hijau acan. Jadi di orang loba pohon pisang, loba pohon jauh, tapi sugaya jauh jajan. Di Mekah mah pohonnya gak ada, tapi banyak melimpah, yaitu berkah doa tadi ya. Nabi Ibrahim itu mah. Dan itu juga sebetulnya mengulang dari pelajaran obrolan kita kemarin. Iya. Jadi pada akhirnya semuanya juga oleh Allah dikembalikan kepada kita. Oh iya, betul. Jadi Nabi Ibrahim yang mendoanya, kita yang mengusahakan. Dan itu pun jadi demikianlah ijabah Allah itu dengan menggerakkan hati manusia, menggerakkan para pemimpin Saudi Arabia untuk melangsungkan ijabah Allah itu dengan usaha mereka mendatangkan buah-buahan yang bagi kita itu sebetulnya aneh gitu. Iya. Aneh sekali gitu, bahwa ternyata mau buah-buahan yang bagaimana gitu ada di sana. Iya. Dengan kualitas yang luar biasa ya. Berarti ini kan artinya dalam hidup itu harus ada keseimbangan antara berdoa dan berusaha ya. Doa Nabi Ibrahim dan pemerintah Arab Saudi juga berusaha untuk mendatangkan samarot itu ya, buah-buahan yang tadi luar biasa, beraneka macam ya. Pak, berapa kali itu ke Mekah, udah ke Mekah Pak? Ya, kalau umroh Ramadan sih sekali ya. Sekali dan ya Ramadan itu dalam kajian bahasa itu kan panas ya. Iya. Dan kalau mau umroh di bulan Ramadan ya kita sedang berhadapan dengan udara yang cukup panas ya. Dan itu keluar panas,
Tapi masuk ke hotel ya adem ya kan. adem. Itu ya. Apalagi masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu Lebih adem lagi ya. ya Ya. ruang. Ya. Dan tadi juga Pak Ilham ngobrol tentang masjid kita juga itu. Ya Iya, kalau iya. misalkan Betul. masjid di kita itu ternyata fasilitasnya, air dan lainnya, Airnya bagus. ya memang karena kemampuan keuangan Iya, kita betul. hanya sampai di sana gitu. Iya, iya. Meskipun kalau kita mau sebetulnya ya kita lebih menitik beratkan pembangunan masjid itu bagaimana masyarakat itu bisa nyaman, betah. Betul. Iya, iya. Kadang-kadang kan Pak Asep jangan sampai sih sebetulnya. Bisa jadi pengumuman tiap Jumat kan ya. Kenceleng masjid sisanya ada 50 juta gitu. Aicai itu menitung cak-cak acan sarana ibadah tidak diurus padahal uang ada gitu. Itu kan ironis ya. Idealnya memang uang itu kenceleng atau uang adekas itu ya gunakan untuk kenyamanan jemaah kan begitu ya Pak Asep ya. Saya kemarin Jumatan di satu masjid Iya. yang saldonya 0. Saldonya 0. Selalu Luar biasa. Di Tasik ada. Iya, oh ada jadi Ada di Tasik Tasik, ya. ada. Kalau saya dulu di Joko Krian ya. Joko Karyan itu yang Iya. saldonya selalu kosong Itu. gitu. Dan Itu mungkin Pak Asif bisa nanya di Kota Tasik ada ya. Itu mengapa dinolkan nih? Luar ini nih lumayan nih tambahan bincang-bincang yang luar biasa nih. ya jadi dinolkan itu mungkin diantaranya inspirasinya Dari Karyan. Joko Krian ya. Ya, mencoba dinolkan ternyata memang dengan begitu masyarakat kalau terlihat betul ya kalau Iya, terlihat iya. hasil dari 0 rupiah saldo itu pembangunan menjadi baik, kemudian betul. pelayanan menjadi lebih nyaman dan lebih ya, sempurna maka ya. masyarakat akan lebih bersemangat lagi Iya. untuk memberikan sumbangan gitu. Tetapi kalau misalkan saldo 0 tapi Pelayanannya kurang, sarananya iya. jadi seperti Joko Karyan mungkin nol saldo itu bisa dibuktikan dengan pelayanan, kemudian fasilitas dan lain-lain. Ya ini sebetulnya karena saya nulis kaligrafi di lebih dari berapa masjid nih? 250 masjid lah. Se-Indonesia ya? Indonesia. Ya. Luar biasa nih. Nah Beliau itu kaligrafer. sekaligus juga mencari uang, sekaligus juga mempelajari masjid ya masjid ya. Masjid itu seperti itu. Bahkan juga karena menulis kaligrafi ya, mempelajari tentang warna, tentang dekorasi, tentang arsitektur, tentang apapun lah. Iya, everything about mosque. Ya, sehingga ya di antaranya mungkin banyak hal-hal yang dari sisi plus minusnya itu. Betul. Di antaranya adalah Joko Karyan. Joko Karyan ya. Dulu saya juga pernah sekali ke Joko Karyan wawancara. Jadi nolnya itu memang sudah dianggarkan uang ini untuk ini sehingga tidak disisakan nol. Luar biasa. Dan tidak takut. Betul. Dan tidak takut tidak punya uang. Tidak takut tidak ada yang memberi. Ternyata dengan dinolkan donatur semakin banyak katanya. Memang ya kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan zakat, infak, sedekah itu ya, dihadapkan dengan sebuah realitas yang mungkin kita anggap realitasnya itu salah gitu. Bahwa kita terlalu takut untuk ini, untuk itu sehingga ya kita berada dalam fase tidak habis-habisan dan tapi juga tidak terlalu tidak terlalu ekonomis, tidak terlalu irit. Iya. Ya tapi itu naluri manusia gitu. Sehingga misalkan target zakat di sebuah kabupaten, sebuah kota itu pasti dapatnya di bawah target. Akan mungkin Basnas pusat gitu. Nah, ya karena memang ketika masyarakat itu nalurinya gitu ya. Ketika menerima pahala-hala, ketika mau diminta untuk mengeluarkan keheula. Pahala-hala jeung keheula. Antara pahala dan itu memang hubbul mal itu, hubbud dunia itu memang karakter manusia yang sebetulnya kalau kita sering-sering ke Joko Karyan atau sebetulnya sudah banyak di luar Joko Karyan juga yang sudah mempraktikkan hal seperti ini. Ya, sebetulnya dengan nol saldo dalam kehidupan kita itu
ya Allah akan Iya. menggantinya dan akan mencukupkannya lah. Jadi menarik juga ya. Jadi ketika dia menjadi mustahik, penerima Pak heula-heula ya. Tapi ketika menjadi mujaki, keheula. Jadi saya teringat ini Pak Asep. Jadi katanya rukun Islam itu kan 5 ya. Tapi banyak orang yang 5 itu yang ya sulit ataupun enggan untuk melaksanakan, seperti jadi ujungnya itu gitu, Pak Asep. Jadi syahadat doang, sholat belang gitu. Nah, termasuk zakat muriang, puasa kenang ya. Kemudian haji bugang seperti itu. Jadi hal yang memang tidak diharapkan dipraktikkan oleh kita warga manusia yang beragama Islam. Pak Ilham itu suka itu ngurus-ngurus bahasa yang seperti itu. Iya. Yang dalam bahasa ilmu balago Gimana tuh? itu namanya saja ya. Saja itu dari ilmu badi, ilmu kreasi, ilmu bid'ah itu. Oh, ilmu bid'ah, apa dadang ilmu bid'ah. Iya. Dan diantaranya ya Oh, itu gitu kan ya? kreasi. Isinya kan tidak Betul. belum tentu bagus, belum tentu betul. hebat, belum tentu pas gitu. Tapi dengan mengkreasi bahasa-bahasa seperti itu, Iya. termasuk kreasi tarawih. Tarawih ya. Nah, kembali lagi ke tarawih. Sebetulnya makna bukan mana, hikmah sih Pak Asep, hikmah Qiyam Ramadan atau tarawih itu bagi kita umat Islam itu apa saja nih Pak Asep nih yang dapat kita ambil hikmahnya lah. Ya, karena tarawih berjamaah itu dimulai di zaman Umar dan Iya. Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, Hmm. maka secara langsung saja kita akan paham ya bahwa dengan kebersamaan, dengan kebersatuan, apalagi mungkin di dalamnya ada unsur-unsur yang ya terlihat indah lah. Iya. Maka di antara hikmahnya itu adalah memupuk persatuan, kebersamaan di kalangan umat Islam, di kalangan jamaah. Selanjutnya bahwa menumbuhkan, membangun jiwa kebersamaan itu. Jadi kebersamaan di satu sisi, Iya. dan upaya untuk membangun kebersamaan itu adalah sesuatu yang sulit. Iya. Tetapi ketika sudah menjadi mentradisi, membudaya, ya, dan ini di antara keindahan berislam itu ya. berislam, karena mungkin di agama yang lain mungkin mingguan, Iya. mungkin bulanan, mungkin tahunan, Ya. kita seperti itulah gitu. Toh ini juga semuanya bersumber kepada hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Atau membantu itu ya. Ya, kita datang berjamaah tarawih, yang diantaranya adalah untuk ya, walaupun bukan yang kita kejar, tetapi kita akan mendapatkan pahala itu. Kebersamaan ya Pak Asep. Saya juga pernah Pak Asep. Mohon maaf ya Pak, Ya. saya potong ya. Saya merasa ya selama Ramadan itu seringkali sehat. Tidak sesehat di bulan-bulan lainnya. Harampang ya. Harampang. Gitu. Saya turun 3 kilo alhamdulillah Pak Asep. Ya, saya sering merasa salah ketika buka puasa itu terlalu banyak. Iya. Walaupun saya sudah porsinya makan nasi Ya, itu standar lah ya. nasi kecil dan lain-lain gitu. Tapi ternyata pas mau Isya itu kayaknya terlalu penuh, full ya, kenyang terlalu ya. penuh, sehingga ada perasaan salah gitu. Nah, ketika pulang dari masjid habis sholat tarawih, Sambung. hampang ya. sambung. Iya. Ya, kok betul. iya, apalagi merasa ketika keluar keringat gitu. Iya, betul. Dan betul. entahlah, selalu merasa gerah ya. Iya. Gerah, ngantuk. Ada yang sebetulnya yang bisa menghilangkan atau mengurangi gerah dan ngantuk tarawih itu. Apa nih? Jadi imam. Benar jadi imam. Mau ngantuk dijamin ya. Berarti tadi Pak Asep mungkin tadi dikaitkan juga dengan sehat, kemudian juga hikmah yang lain kan. Saya pernah mengikuti tarawih yang imamnya cepat, yang sedang, dan yang lambat gitu. Artinya yang lama. Berarti ada aspek meningkatkan kesabaran juga ketika yang saya mengikuti tarawih yang lama, sabar gitu ya. Dengan sabar ulah bari mikiran naon. Ikuti saja Ikuti bacaannya, betul gitu. bacaannya ya. Saya
terus terang saja ketika berjamaah di sana yang 3,5 jam itu, Iya. ya karena lama gitu, pikiran Kan itu kan kemana dia. gitu, ya, karena lama itu ya. Oh Ya sudah iya. mengkol, fokus lagi ke Fokus ke ke bacaan lagi. bacaan imam ya. Itu lagu gitu gimana? Ya, lumrah juga Pak Sep ya. Bukan berarti ketika sholat kita tidak memikirkan yang Tentu, lain ya. tentu Lumrah itu ya. sesuatu yang apa? Yang mungkin dibawa dari rumah, Iya, betul. dibawa dari lembur, dibawa dari Indonesia gitu. Karena Dan maaf, ya. sholat dan baca Quran, Bruno, Hmm. itu sesuatu aktivitas Ya. yang kita bisa melakukannya dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu dengan pikiran kemana. Iya. Coba sholat itu setelah Iya, assalamualaikum kita baru sadar, oh barusan sholat gitu. Oh, Padahal betul. bacaan itu Ini ya. beres gitu, Beres, beres ya. dari awal sampai akhir. Tapi pikiran bisa kemana? Hmm. Seperti baca Quran. Baca Quran itu bisa pikiran kemana-mana. Tapi bisa beres Tapi ini ya. Fokus coba ya. kalau baca buku nggak bisa begitu. Iya. Kalau baca buku itu ya harus diikuti bacanya begitu. Hmm. Nah itu di antara godaan kita dalam sholat, godaan kita dalam baca Al-Quran itu, bahwa ada sesuatu fenomena yang semestinya kita bisa lawan, sehingga ya ini kan ya mendingan jujur ya, daripada seusul ya. Pada saat-saat tertentu kita masuk dalam suasana yang menjauhkan kita dari khusyuk, ya, bukan berarti misalkan kata Imam Ghazali, saya seumur saya sholat tidak pernah pol. Artinya tidak pernah pol. Iya, rakaat pertama manteng, kedua manteng, rakaat ketiga ngegibeg gitu. Ingatan itu kemana dulu gitu. Kemudian, tapi tetap fokus ya. Kemudian kembali lagi ke sholat. Ya. Sehingga ada Pak Asep ada yang mengartikan khusyuk itu adalah anta tadri annaka tusolli ya. Jadi Anda tahu bahwa Anda sedang sholat gitu. Jadi memang sulit. Sholat, baca Quran itu seringkali kita melanglang kemana gitu, tetapi iya. Itu mungkin salah satu miracle-nya ya aslinya. Keistimewaan sholat dan Al-Quran itu meskipun pikiran kita kemana tapi fokusnya ya. Makanya qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kan ada an sholatihim sahun, ada fi sholatihim khashi'un. Para ulama menyebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Fi di dalam aktivitas sholatnya. Kalau aro'aita alladzi yukadzibu bidin itu wailul musallin alladzina hum an sholatihim. Bukan fi sholatihim. Itu bahaya kalau misalkan di surat itu alladzina hum fi sholatihim sahun. Iya. Dalam sholatnya lalai. Berarti an di sana an itu tentang ada ulama yang mengatakan bahwa itu dalam sholatnya gitu. Ada yang sholatnya. Tetapi beberapa ulama lain menyebutkan dari tentang hikmah sholat, tentang makna mendalam dari sholat, tentang apa dibalik keparduan sholat itu tidak lalai. Gitu. Iya. Berarti ada mana qobla sholat, fi sholat dan ba'da sholat mungkin itu gitu. Annya itu ya. Tetapi kalau yang di Al-Mu'minun itu fi langsung dalam sholat khusyuk betul. Dalam sholatnya itu khusyuk. Iya. Kalau ketika misalkan Allah menyebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, itu secara tersirat menunjukkan bahwa cukup banyak, bahkan sangat banyak orang yang tidak khusyuk dalam sholat. Iya. Maka diberikanlah sugesti, diberikanlah respon positif oleh Allah, betul-betul akan berbahagia mereka yang sholatnya khusyuk. Iya. Pak Asep ada juga seperti ini nih. Jadi tarawih itu justru kalau berjamaah di masjid itu kan menunjukkan syiar Islam, itu gimana itu? Jadi antara saya tidak baca hikmah tarawih tadi. Iya, dadakan lah kawan. Kayaknya yang bacanya Pak Ilham gitu. Iya, dadakan. Hanya ya dengar-dengar atau kita merasakan. Jadi syiar Islam kelihatan gimana? Kebersamaan, indahnya kebersamaan, kemudian juga usaha besar kita untuk memupuk kebersamaan itu, lalu kemudian sehat, kemudian juga barusan sabar. Syiar Islam ya. Syiar Islam. Jadi orang Yahudi mengatakan ya selama salat umat Islam itu bercerai kita tenang saja. Sudah sholatnya
Bersatu. bersatu, maka Gentar ya. Ya kita berada dalam kondisi yang khawatir gitu. Iya, iya. Terutama mungkin Pak Asep ini tentang sholat perempuan nih, gimana nih, konteks di tarawih ini. Kan utamanya sholat perempuan itu lebih bagus di rumah, tetapi dalam rangka syiar gak apa-apa di masjid juga gitu ya. Iya. Jadi guru saya dalam pertanyaan itu bapak saya ya, Iya, ya. yang mengatakan jangan, tidak harus disuruh, tapi juga jangan dilarang. Oh iya, iya, iya. Entah itu dari referensi dari mana gitu, tapi yang saya amini hari ini, yang saya ikuti hari ini adalah ungkapan dari bapak saya itu, ya jadi artinya tidak harus disuruh sehingga semuanya Harus ke masjid. sehingga tempat untuk laki-laki habis. Habis ya, 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 betul. Yang tidak seperti itu juga, tetapi kalau memang mereka ikut dan meramaikan, ikut menyemarakkan masjid, maka jangan dilarang. Iya, iya. Berarti Pak Asep rata-rata kalau di luar pesantren itu rata-rata memang tarawihnya itu setelah Isya ya. Tetapi kalau di pesantren-pesantren justru banyak yang malam hari ya, setelah tidur dulu ya, jam 2 atau jam 3 ya gitu. Tetapi di masyarakat kita kebanyakannya setelah Isya ya. Ya betul, karena memang Nabi melakukannya itu sulusai lail, 2/3 malam. 2/3 Malam malam, itu ya. kita hitung aja malam itu dari jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi. Iya, iya, iya. Maka dibagi 3 berarti 4 ya. 6 berarti 6 sampai jam 10 itu sepertiga malam. Nah, kemudian jam 10 sampai jam 2. Kemudian yang 2/3 malam itu jam 2 sampai jam 6 gitu. Oh, gitu. Ya, ya. Nah, itu ya. Jadi betul jam segitu. Saya juga di pesantren kami dulu di Kamis ada yang ikut berjamaah salat tahajud, salat tarawihnya itu di masjid jam 2 malam. Jam 2 malam. Ya, Ya. jam 2 malam. Ada yang ikut? Ada yang ya di Kobong. Ya nggak jadi, dulu itu setahu saya nggak apa. Tetapi entah sekarang apakah setelah Isya atau atau tetap jam 2 malam. Jam 2 malam ya, ya. Nanti kebayang kalau jam 2 malam itu, kalau yang kuat iman kan karena 8 rakaat itu kan panjang. Betul. Germa 8 rakaat, germa Tunuh nih. germa nu pendek misalnya gitu. Oh iya, ada orang itu pendeknya. Pendek terus depan rakaat tereh pisan. Ini lama bilang dari jam 2 sampai jam 4 misalkan itu. Sampai sahur ya. Sampai sahur. Nah, itu agak lama, dan itu yang kuat-kuat iman kan amat itu tamat. Yang tidak kuat iman kan cangkel orang. Tunuh-tunuh jam segitu, ngantuk-ngantuknya ketika misalkan berada di pinggir paling kanan, nempel ke dinding ya. Jadi imam roko, imam sujud itu tenang aja dulu berdiri. Gak taunya nggak jauh udah tibra. Ada yang sujud, pas sujud nggak bangun-bangun. Iya, berarti harus siap semuanya kalau mau ikut yang jam 2 ya. Ya. Kalau misalkan semua itu dilakukan dengan pembiasaan, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit. Nah, inilah pembiasaannya itu, ta'widnya itu, pembiasaannya itu yang memang dibutuhkan. Dibutuhkan ya. Pak Asep, kemarin kita menyinggung juga ada hangat-hangat panas ya. Kemarin kita nyinggung sedikit. Nah, kita terakhir sebelum kita berangkat ya, kita bersama-sama berangkat ke sebuah tempat. Sekarang rekan-rekan kafe. jam segini. Jadi ingat, kalau hari ini berarti kita buku di kafe ya. Jadi ingat. Tadi memang kalau beda mungkin kalau di pesantren enggak lah, tapi kalau di lingkungan luar pesantren ya tadi itu di awal-awal 5 hari 6 hari sepekan penuh, di pertengahan sudah mulai celencang, masih semakin maju, kemudian di akhir-akhir justru tinggal sejajar atau setengah jajar atau duaan nggak jajar gitu. Nah, jadi fenomena seperti itu memang kata ya Pak Asep dari dulu, mungkin nggak tahu orang tua kita dulu memang sama juga seperti itu ya, gimana ya? Ya, ini juga tradisi juga ya. Iya, tradisi. Tradisi juga bahwa pembiasaan gitu. Pembiasaan kita itu ramai di awal, merasa
bahagia, gembira dengan kedatangan Ramadan. Iya. Dan itu juga tidak salah ya. Iya. Apalagi memang ada man fariha bidukhuli Ramadan. Oh, itu ya itu. Nah, kemudian ya ingin jiwa keterpanggilan oleh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu. Jiwa keterpanggilan itu, jadi ada yang bertahan sampai akhir, ada yang bertahan hanya di 5 hari pertama, ada yang bertahan sampai 10 hari pertama gitu. Ya, tentu kita harus melihat alasan-alasan mereka yang tidak menyelesaikan sampai akhir itu. Ya, dan mungkin ada yang malas, mungkin ada yang sudah biasa kok dari tahun ke tahun juga saya begini. Ada juga yang karena kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan keluarga, keberlangsungan keluarga dan lain-lain gitu. Tapi ya memang memberikan pemahaman terhadap umat tentang bagaimana perlakuan terbaik kepada tamu agung yang masih jauh, masih lama itu. Iya. Ya, tidak begitu mudah gitu. Memberikan pemahaman itu tidak begitu mudah. Tidak semudah yang dibayangkan ya Pak Asep. Ya mudah-mudahan nanti di 10 terakhir ramai lagi. Ramai lagi ya. Tergantung yaitu bagaimana keterbanggilan itu ya. Ya, kalau kita mengikuti ayat maka lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, kalau oleh Allah, oleh agama sudah ditentukan itu, jangan ada opsi-opsi yang lain. Iya. Nah, masih jauh untuk ke sana gitu. Tetapi kita ya berhusnudzon, berbaik sangka kepada mereka yang mungkin penyambutan terhadap Ramadan dan perlakuan terhadap Ramadannya itu tidak maksimal, kita husnudzon. Mungkin ada hal yang membuat mereka tidak, yang mungkin secara nilai pahala, nilai kebaikannya tidak kalah oleh aktivitas yang terutama bagi kita, bahwa sholat malam itu sunat. Ketika Rasulullah meninggalkan qiyam Ramadan itu di masjid dan akhirnya dilakukan di rumah, itu karena kekhawatiran Rasulullah bahwa qiyam Ramadan ini akan menjadi sesuatu yang memberatkan kalau terus-menerus dilakukan dalam 1 bulan. Jadi kembali lagi ke sana juga bahwa luar biasa hebat dan agungnya pribadi Rasulullah SAW yang tidak mau umatnya kemudian terbebani. Yang dalam surat At-Taubah itu azizun alaihi ma'anittum. Azizun berat alaihi bagi Rasulullah itu ma'anittum, kalau kalian hidupnya terbebani. Pak Asep agak ada satu kata ada tahajud ya. Menurut pemahaman Pak Asep gimana nih? Kalau selama bulan Ramadan, kalau kita sudah tarawih untuk qiyam Ramadan, apakah ada salat tahajud lagi Pak Asep nih? Ya Kak, itu kan ijtihad para ulama. Ijtihad ya. Kalau di zaman Nabi itu kan memang tarawih atau qiyam Ramadan itu 2/3 malam. Malam. Jadi tidak ada lagi. Ya, tetapi hari ini setahu saya cukup banyak ulama yang sering ditanya begitu. Karena qiyam Ramadannya habis Isya, sementara aktivitas tahajud yang biasa dilakukan itu 2/3 malam itu. Ya, akhirnya bagaimana? Beberapa ulama di Indonesia sendiri kan ada yang menyebutkan bahwa tidak harus witir di tarawihnya nanti aja. Nanti aja setelah sholat tahajud ada juga yang bahkan sholat tasbih, kalau nggak salah tasbih ya, sholat 1 rakaat untuk menggenapkan witir yang sebelumnya. Pak Asep mau lebih ini nih verifikasi untuk melanjutkan. Oh iya, dipaskan. Kalau iya Pak Asep. Namanya ayah gini. Adanya ketidakaktifan sama live Anda. Iya coba. Iya kan ya. Oh iya. Ya, jadi kalau melaksanakan tahajud, witirnya nanti pas tahajud mungkin ya. Ada yang mengatakan bahwa digenapkan dulu yang witir tadi gitu. Digenapkan dengan 1 rakaat, lalu kemudian nanti ada witir lagi. Meskipun
ada pendapat bahwa tidak ada witir, tidak ada 2 witir dalam satu Oh malam. iya ya. Sebab witir itu kan penutup salat malam Penutup ya, salat malam. salat sunat malam ya. Ya memang ini kan positifnya tidak merasa cukup dengan salat tarawih, tapi ingin tetap membiasakan Kebiasaan ya. tahajud. Ya ya, baik. Baik Pak Asep, kita sudah hampir 1 jam nih. Memang kalau sudah Haus. kalau sudah ngobrol dengan Pak Asep Tamam itu, kalau kuat beliau juga. Cuman sayanya yang tidak kuat. Untuk melihat yang komen, Oh tadi udah di sini Pak Asep di atas bawah tadi udah kali ya. Yang lain tadi ada yang komen, tadi ada Pak Haji Dadang itu. Mungkin Pak Haji Dadang tertarik terhadap itunya Pak Asep. ini yang baru 370 ya. Iya 370. Apa yang like berarti biasanya kemarin kita Kita kalahkan si Cep Sanud. kita kalahkan Sanud dan Kinoy. Kemarin kita ada sekitar 370 yang nonton, Pak. Lumayan lah gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin lebih dari itu karena memang kita juga apa ya? Ya kita mengisi lah bulan Ramadan ini dengan kajian-kajian yang seperti ini itu daripada tibra di pagi hari ya seperti inilah. Mungkin tema untuk besok rencananya kita sampai hari Kamis ya Pak Asep, karena Jumat kita juga punya kegiatan ya akan ditutup oleh hari Kamis dengan bukber lagi ya Mas. Ya oke. Ya kita rencananya hari ya Selasa kan Rabu Kamis 2 hari lagi kajian ini memanfaatkan karena memang ya memanfaatkan waktu senggang Pak Asep, kemudian juga karena beliau juga memang ahli di berbagai macam ilmu termasuk tadi luar biasa. Dan nanti mungkin Pak Asep kita ingin juga ada karena Pak Asep ini tadi sekitar 200 sekian pernah membuat kaligrafi di sekian masjid. Mana ya ada pesan baru, kita cek ya. Oh ini undangan ya Pak Asep. Undangan ini Pak Asep. Barusan ada komentar ya Pak. Ada pesan baru itu gimana ya? Iya ini pesan. Mungkin diulang Biasanya di 6 pesan baru. Kliknya kayaknya salah klik tadi. klik ya. Ada Pak Asep nih. Biasanya ditanda ini. Kos dengan kreator undang-undang. Aku si Udin. Ya. Tapi ada kulihal gitu ya. Terima kasih kepada para penonton yang memberi like-nya. Terima kasih nih. Ada sekitar 379. Juga ada yang memberi apa? Bunga ya. Ada yang udah memberi lope. Saya kira penonton sekarang lebih banyak dari kemarin karena memang ini kopiahnya juga khas gitu. Kata Bapak Kiai Haji Asep M Tamam barusan kopiah itu bisa dipesannya lewat online ya. Maaf ya bukan karena kan promosi. Saya juga tertarik. Mungkin saya setelah ini akan ke bincang Pak Asep alamatnya di mana, alamat online-nya karena memang menarik. Saya pernah melihat kopiah yang seperti ini, bapak-bapak ketika saya pergi ke sekolah, jajab anaknya, dia pakai kopiah seperti Kalau ini. di Tasik itu penyuluh namanya Ja'far. Oh gitu ya? Ya. Yang waktu saya memakai waktu di Facebook cukup ramai. Iya, betul. Itu pinjam ke Ja'far. Itu nomornya nomor 7. Oh, punya ya beliau ya? Padahal kepala saya nomor 10. Oh, sama dengan saya nomor 10. Ini nomor 10 berarti ya? Jadi sama mungkin kepala Pak Asep. Jadi karena kita berdua Gede Hulu. Ya, Gede Hulu artinya memang besar ininya, bukan disombong ya. Jadi di saum ini kita tetap dug hulu pet nyawa. Hulu jadi suku, suku jadi hulu, artinya tetap kita berusaha kerja keras. Adanya keseimbangan antara berdoa dan berusaha. Itu mungkin Pak Asep, perbincangan kajian kita 1 jam bersama Pak Asep Tamam. Saya Ilham dan ini Pak Asep disingkat jadi Alam. Asep Ilham. Mudah-mudahan jamaah TikTok ya dan jamaah medsos ya
bincang-bincang kita di kajian Ramadan selama 1 jam ini menginspirasi, memotivasi, dan tentu membuka wawasan kita tentang tadi, terutama tentang Qiyamul Ramadan, tarawih, dan aspek-aspek lain yang disabit atau yang dikaitkan dengan fenomena aktual di zaman ini. Sampai jumpa kembali besok di pukul yang sama ya Pak Sep ya, 7:30, jangan lupa. Temanya nanti kita bincang-bincang dulu aja dengan Pak Asep. Pak Asep, kita ucapkan salam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah para jamaah.